Shalom semua, kita akan belajar proses pengkanonan Perjanjian Lama dan transmisi teks Perjanjian Lama. Baik, kita mulai. Beshem Ha'af, Ben Feruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Nah, kita masuk di kelas apologetika. Kalau Anda sering melihat YouTube, Anda tentu sering mengenal banyak apologet di youtuber apologet, termasuk para polemikus dari golongan Muslim yang sering menyerang dari keimanan kekristenan. Ya, Anda tahu orang yang namanya seorang polemikus Muslim yang namanya Yonatan Nandar. Anda pasti tahu ya, dan dia mengatakan bahwa sering masuk di kelas saya, dan saya tidak keberatan, ya. Saya tidak keberatan ketika saya mengajar sastra Ibrani, ada seorang Muslim untuk masuk ke kelas saya, dan dia sering meledek para apologet Kristen ini bahwa orang-orang Kristen itu umat terjemahan, gitu ya. Nah, sedangkan dia sangat fasih tentang bahasa Arab dan dia juga belajar bahasa Ibrani, dan dia membeli buku saya dan dia menyampaikan apa yang dia baca, kemudian dia taruh sebagai konten di YouTube-nya. Saya tidak keberatan dengan itu, bahkan saya mengapresiasi semangatnya untuk belajar tentang naskah bahasa asli termasuk Alkitab kita, ya. Sedangkan orang Kristen itu banyak sekali yang menganggap cukup kok membaca Alkitab bahasa Indonesia cukup, atau bahkan bahasa Inggris cukup, ya. Tetapi ada banyak ya hal-hal yang bisa kita gali apabila kita membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, dan kita juga nanti akan bertemu pada satu sesi yang dimana transmisi teks Perjanjian Baru, dan yang mengajar itu Pak Mark, dan beliau sangat kompeten sekali dalam hal bahasa Yunani, sangat bagus sekali, dan kita banyaklah menimba ilmu dari beliau. Nah, jadi walaupun pemahaman bahasa asli Alkitab itu bukan sesuatu yang mutlak bagi orang Kristen untuk dikuasai, dan bahkan itu bukan syarat keselamatan, tetapi apabila Anda sudah menempatkan diri untuk menjadi seorang apologet, maka Anda bisa sewaktu-waktu ditanya mengenai naskah Alkitab bahasa asli yang seringkali orang itu menganggap bahwa orang Kristen itu nggak paham bahasa asli Alkitab itu. Nah, maka saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa STT Ekumene itu memberikan satu fasilitas yang diberikan kepada orang secara umum, tidak hanya mahasiswa teologi, tetapi masyarakat awam juga boleh mengikuti satu program, yaitu belajar Torah mulai dari membaca Biblical Hebrew Study untuk pemula, dan ini orang mulai dari tidak dapat membaca sampai bisa membaca, bahkan sampai bisa mengidentifikasi apa itu kata benda dan kata kerja, dan termasuk konjugasi secara sederhana, karena ini memang sifatnya elementary, ya. Jadi masih dasar-dasarnya saja. Saya berencana untuk melanjutkan program ini pada level intermediate dan level advance, dan itu nanti khusus untuk mahasiswa STT Ekumene. Nah, untuk yang elementary ini dibuka untuk umum, dan ini sifatnya gratis ya, supaya orang-orang Kristen semuanya dapat memiliki kesempatan untuk belajar mulai dari basic untuk membaca Alkitab bahasa asli. Jadi Anda bisa nanti yang belum mendaftar silakan mendaftar di STT Ekumene di program EBC, Ekumene Bible Course, dan modulnya itu sudah direkam. Anda bisa mengikuti kapan saja sesuai Anda sempat.
Jadi ini suatu kesempatan yang sangat baik sekali, bahkan materinya juga bisa diunduh di laman dari STT Ekumene. Silakan ya. Nah, saya adalah seorang apologet dan saya memulai pelayanan menjadi seorang apologet. Kalau Anda tahu situs www.sarapanpagi.org, itu adalah suatu situs yang saya dirikan sejak tahun 2002. Saya menjadi apologet itu tahun 2000. Ya, tahun 2000 kalau Anda seumuran dengan saya, itu mungkin Anda tahu satu situs yang waktu itu heboh sekali, ya, menghebohkan dunia. Situsnya namanya Faith Freedom, ya, yang mendirikan adalah seorang ateis namanya Ali Sina, orang Iran, dan dia juga membuka situs FFI, yaitu Faith Freedom Indonesia. Nah, waktu itu saya sedang belajar menjadi seorang apologet dan kita banyak berdebat dengan para polemikus Muslim. Dan waktu itu saya menggunakan nickname, ya, nickname itu PP atau QBIS atau ini sarapan pagi di situ. Nah, ada banyak sekali rekan-rekan saya yang bagus-bagus waktu itu. Mungkin kalau Anda masih ingat ada Moonlight, ada Vivaldi, ada BRW. Nah, itu orang-orang yang sangat berkompeten sekali dalam berapologetika. Itu kira-kira tahun 2000. Mungkin Anda yang masih muda, mungkin masih SD kali ya. Dan kami sudah mulai belajar berapologetika di situ, tapi kemudian muncul apologet-apologet yang baru, misalnya ada Odading, ada Murtadin. Nah, istilah Murtadin itu berasal dari situs FFI itu tadi, yang dimana dengan kedatangan apologet-apologet baru ini membuat cara kita berapologet itu menjadi menyimpang, yang dimana mereka banyak sekali menyerang agama-agama Islam, menyerang Nabi Muhammad, menyerang ajarannya, menyerang kehidupan pribadinya, dan lain-lain, dan saya merasa tidak nyaman di situ. Jadi saya tinggalkan itu situs FFI dan saya membuat satu situs sendiri yang namanya Sarapan Pagi Biblika tahun 2002. Terus kemudian itu situsnya masih nebeng, situs gratisan, dan kita memiliki domain sendiri www.sarapanpagi.org pada tahun 2006. Jadi pelayanan saya memang dimulai dari berapologet. Nah, ketika berapologet, saya pun banyak sekali mendapat serangan bahwa lu mah cuman baca Alkitab terjemahan, mana tahu kamu tentang Alkitab bahasa asli. Nah, di situ saya merasakan memang walaupun kadang-kadang teman Muslim mungkin mereka hanya bisa membaca, nggak ngerti artinya, ya. Tetapi at least mereka itu memperlengkapi dirinya untuk mencoba memahami Alkitab mereka di dalam bahasa asli. Nah, kenapa orang Kristen tidak? Nah, di situ mulailah saya mengambil studi, dan saya mengambil studi khusus untuk sastra bahasa asli Ibrani. Dan saya senang sekali karena saya mengambil sastra, bukan mengambil ilmu teologi, yang mana saya bisa diajar oleh banyak sekali pengajar, termasuk orang-orang dari kalangan Yahudi Rabbinik maupun Yahudi Mesianik maupun orang Kristen sendiri. Jadi ilmunya jadi lebih banyak. Jadi inilah yang penting bagi kita, bahwa untuk menjadi seorang apologet itu harus selalu kudus dalam melakukan apologetika, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan sopan. Ya, memang ada banyak apologet Kristen itu sering kali ngeledek-ngeledek juga atau menyinggung dari keimanan teman Muslim misalnya, karena memang kita itu banyak diserang oleh polemikus Muslim. Jadi kita mengadakan serangan balik. Bagi saya itu nggak penting. Bagi saya penting bagi kita menjadi apologet untuk hanya tetap dalam koridor untuk membela keimanan kita, untuk
menjawab apa yang ditanya, bukan untuk menyerang balik keimanan mereka. Itu nggak ada perlu-perlunya bagi saya. Karena sepanjang saya berapologet selama hampir 20 tahun, ya, bagi saya itu nggak ada orang yang bisa berganti agama gara-gara kalah debat. Itu nggak ada. Ya. Yang ada mereka tetap kekeh pada keimanan mereka dan kita tetap beriman pada iman kita. Jadi yang penting bagi kita, kita harus dapat mempertanggungjawabkan keimanan kita yang harus sopan dan kudus dalam berkata-kata. Jadi kalau Anda membaca dari situs www Sarapan Pagi Biblika di situ ada khusus apologetika atau tanggapan atas tuduhan, dan itu merupakan satu record yang sengaja saya simpen di situ, tuduhan mengenai kontradiksi Alkitab, tuduhan Alkitab dipalsukan, ketidaksetujuan mereka terhadap Trinitas, dan macam-macam. Itu semuanya direcord di bagian apologetik dan tanggapan atas tuduhan. Dan saya berharap ini juga menjadi satu situs yang dapat membantu apabila Anda perlu referensi-referensi, dan memang ini situs yang sudah lama yang dipakai oleh para apologet di Indonesia. Nah, waktu itu ya saya memang tidak menggunakan nama saya sendiri. Saya masih memakai inisial karena memang saya lebih suka untuk dianggap sebagai laki-laki gitu ya. Karena kalau tahu yang nulis itu perempuan, biasanya itu wah ini perempuan kasihan deh gitu. Jangan begitu kan. Jadi saya pengen orang itu fair saja ketika berapologet, dan kita berdebat dengan baik, dan itu saya lakukan secara konsisten sampai pada saatnya saya sudah merasa berhenti untuk berdebat dengan mereka karena yang ditanyakan itu ternyata itu saja gitu. Jadi apa yang saya simpen di laman Sarapan Pagi ini saya pikir sudah cukup, karena pertanyaan yang selanjutnya itu sesuatu yang hanya diulang-ulang saja. Nah, bagi kita itu penting sekali ya mendapatkan referensi-referensi seperti ini sebagai perbandingan atau sebagai perlengkapan dari wawasan kita. Nah, ini merupakan karena dulu itu sudah kesenangan pakai inisial, jadi saya sebagai ghostwriter. Nggak ada yang tahu itu siapa Rita Wahyu sampai kira-kira tahun 2016 ya. Dan sebenarnya pertama kali saya menjadi seorang apologet, saya mendapatkan ayat ini. Ya, Yeremia 31 ayat 22. Ya, berapa lama yang lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan merangkul laki-laki. Nah, jadi ayat ini itu sudah saya baca itu kira-kira sudah 20 tahun yang lalu ya. Tapi saya selalu menunda-nunda untuk jangan orang itu mengenal saya. Saya udah kesenangan jadi ini ghostwriter aja gitu. Udah ghostwriter aja sampai pada satu titik yaitu tahun 2006 ada sahabat saya itu mengatakan, "Bu Rita, kamu harus mengajar secara langsung." Nah, terus saya tanya, "Siapa sih yang akan ngikutin kelas saya?" gitu. Udah deh gini aja. Kita ini bikin kelas tapi online. Jadi tahun 2016 itu orang-orang itu belum terbiasa dengan Zoom. Kami sudah menggunakan Zoom, dan waktu itu ada banyak pilihannya, ada Webex, ada pilihannya yang kami pilih itu Zoom. Waktu itu Zoom masih sangat baru sekali, dan itu ternyata kepake sampai hari ini, apalagi pandemi semua pada nge-Zoom semua deh. Jadi saya pikir sesuatu yang saya tunda-tunda ini pada akhirnya juga membuat saya harus menemui atau bertatap muka mengajar secara langsung. Dan disinilah kemudian saya mulai tidak hanya menulis di laman Sarapan Pagi, tetapi menulis beberapa buku, dan buku yang terakhir yang sedang saya tulis itu adalah
Parashat Noah yang masih dalam proses editing, ya. Dan ini saya bersyukur sekali bahwa tahun 2019 ketika Profesor Eli dari Israel Bible Center itu datang ke Indonesia, beliau sekaligus, Rita, kenapa kamu nggak sekalian jadi wakil dari Israel Bible Center di Indonesia? Saya bilang sama Profesor Eli, baik, saya siap. Dan sejak itu, sejak Mei 2019, saya menjadi perwakilan dari Israel Bible Center untuk Indonesia, ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi, ya. Ada standar yang sangat tidak adil pada Alkitab, ya. Karena naskah Alkitab itu oleh beberapa orang, ya, beberapa golongan orang, Alkitab dianggap tidak sebagai catatan sejarah, tapi dianggap sebagai buku iman saja, terbatas sebagai buku iman. Padahal Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu memiliki ribuan salinan bahasa asli yang dapat diperbandingkan kebenarannya. Ya. Dan pada tahun 1947 ada penemuan naskah Qumran, penemuan terbesar pada abad modern, ya, yang isinya adalah naskah-naskah dari Alkitab Perjanjian Lama, ya. Bahkan Alkitab Perjanjian Baru itu terdapat salinan 5.700 bahasa asli Yunani dan ada sekitar 20.000 sampai 25.000 naskah kuno dalam terjemahan awal PB dalam bahasa Syria, Koptik, Latin, Ibrani, ya, Elias Hatter. Nah, ini Anda kalau jadi apologet itu harus kenal sama ini yang satu orang penting ini, namanya Elias Hatter. Nah, Elias Hatter ini salah satu orang yang saya kagumi, ya, orang yang sangat luar biasa sekali. Saya berharap waktu kita cukup untuk membahas seorang yang namanya Elias Hatter ini, ya, karena kebanyakan orang Kristen ini mengabaikan nama ini, padahal orang ini sangat penting sekali dalam sejarah dari orang-orang Kristen. Nah, juga Alkitab kita juga diterjemahkan dalam bahasa Armenia, Georgia, dan Gotik. Nah, jadi kita memiliki banyak sekali salinan-salinan bahasa asli, termasuk yang terbesar itu naskah Qumran, ya. Tapi orang masih menuduh bahwa Alkitab kita itu dipalsukan, sudah diganti-ganti. Nah, ya. Ini sesuatu yang sangat tidak adil kepada Alkitab, ya. Banyak ahli itu percaya begitu saja pada ucapan Socrates. Padahal salinan-salinan dari ucapan Socrates itu berapa sih? Nggak akan lebih dari 10, ya. Dari Plato, dari Aristoteles, ya. Itu nggak akan lebih dari 10 salinan-salinan aslinya itu. Bahkan kita memiliki naskah Perjanjian Baru itu ada 5.700 bahasa asli Yunani. Itu masih diperdebatkan ini asli apa enggak gitu kan. Nah, ini kan enggak adil. Nah, atau bahkan orang bisa mempercayai kisah mengenai Julius Caesar tanpa perlu adanya kritik sejarah, ya, historical criticism, atau kritik salinan atau textual criticism, atau kritik bentuk, ya, form criticism, seperti yang diterapkan pada Alkitab. Alkitab itu dikritik bertubi-tubi, ya, tapi toh polemikus itu masih juga tega mengatakan bahwa Alkitab kita itu sudah dirubah, ya. Padahal mereka bisa percaya begitu saja. Ini Plato yang ngomong, ini Socrates yang ngomong, ini Aristoteles yang ngomong, bahkan ini Julius Caesar, kisah mengenai Julius Caesar tanpa adanya kritik sejarah dan mereka percaya begitu saja. Sedangkan Alkitab yang sedemikian itu masih nggak dipercayai. Ini adalah sesuatu standar yang sangat tidak adil pada Alkitab. Bahkan Alkitab kita itu dituduh, ya, berasal dari mitos-mitos Babilonia, ya. Misalnya penciptaan. Ya, sorry, ini bukan air bah, ini penciptaan, ya. Misalnya mengenai catatan penciptaan dalam Alkitab kita, ada beberapa
ahli sejarah, arkeolog, atau bahkan ahli teks dalam Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa kitab Kejadian itu dijiplak dari mitos-mitos Babilonia, yaitu misalnya Enuma Elish, ya. Nah, ini buat saya ini adalah sangat sesuatu yang sangat prematur untuk menuduh bahwa Alkitab kita itu justru menyerap atau menjiplak dari Enuma Elish. Kalau Anda kalau kita punya waktu untuk bicara mengenai Enuma Elish itu akan panjang sekali, tapi ibaratnya begini, Enuma Elish itu nggak ada apa ya, nggak bisa dibandingkan secara apple to apple, secara tekstual dengan apa yang ditulis dalam kitab Kejadian. Demikian juga di sini Anda nanti dapat ini membaca sedikit brief penjelasan mengenai Enuma Elish di materi yang akan dibagikan kepada Anda. Jadi saya tidak membacakan di sini, ya. Jadi saya akan membawakan poin-poin yang penting saja, ya. Jadi sebenarnya ada banyak mengenai perbedaan-perbedaan antara yang ditulis dalam Enuma Elish dengan Perjanjian Lama, ya. Lebih penting untuk melihat perbedaannya daripada persamaannya. Kalaupun ada sesuatu kemiripan dan itu langsung di judgment bahwa Alkitab kita yang meniru atau menjiplak dari Enuma Elish, bagi saya itu sangat prematur, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau nanti kita tentang kritik teks, bahwa ada yang mengatakan bahwa misalnya teori penciptaan 6 hari penciptaan itu adalah sesuatu yang intuitif saja, bahasa intuitif saja, menceritakan sesuatu seperti mitos yang berasal dari mitos, yang dimana Musa itu hanya menceritakan secara sederhana supaya jemaat-jemaat di Israel yang waktu itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka dapat memahami dengan cerita-cerita yang sifatnya mitos ini. Jadi mereka berpendapat Musa itu sengaja mencuplik satu kisah mitos yang kemudian mitos itu diceritakan kepada orang-orang Israel yang memang otaknya itu belum nangkep, gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dituduh demikian bahwa kitab Kejadian itu berasal dari mitos, bagi saya itu sangat prematur. Alkitab kita itu bisa dibaca secara sederhana, bisa juga bisa dibaca secara sangat rumit. Nah, itu hebatnya dari Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa asli Ibrani. Bahkan kalau Anda mempelajari naskah bahasa asli Ibrani dan memahami naskah-naskahnya, Anda akan memahami bahwa naskah bahasa Ibrani itu bukan sekedar naskah biasa, tetapi naskah-naskah bahasa Ibrani itu mengandung satu lambang-lambang dalam setiap hurufnya. Bahkan kalau saya boleh membandingkan, bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani itu bukan bahasa Aram atau bahasa Arab, ya. Memang mereka sister language, tetapi bukan berarti sama, ya. Bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani itu adalah chemical language, ya. Jadi seperti kalau Anda melihat ada formula H2O, otak Anda langsung lari kemana? Air. Ada O2, otak Anda langsung lari ke oksigen. CO2, otak Anda langsung ke karbon dioksida. NaCl, otak Anda langsung ke garam. Nah, dengan kode-kode itu Anda bisa langsung, oh ini garam, oh ini air, oh ini oksigen. Demikian juga aksara-aksara dalam bahasa Ibrani itu demikian. Jadi memang secara sederhana bisa dibaca secara sederhana, tapi kalau Anda mau membaca itu secara rumit, bahkan sangat rumit. Itulah kenapa para ahli Taurat itu memiliki satu posisi yang terhormat, ya, dan kita tahu itu pada zaman Yesus kan, bahwa ahli-ahli Taurat itu memiliki
posisi terhormat karena para ahli Taurat itu adalah pastilah mereka orang-orang yang jenius, ya. Bahkan pada zaman-zaman Geonim, ya, para ahli Taurat itu disebut dengan Gaon, misalnya Saadia Gaon, ya. Jadi seorang ahli Taurat yang namanya Saadia, terus kemudian ada gelar Gaon. Gaon itu artinya jenius. Jadi seorang ahli Taurat itu pasti seorang jenius karena dia tidak hanya membaca teks Alkitab secara maknawi saja, tetapi juga bisa membaca kode-kode yang ada di dalamnya. Itulah kenapa mereka bisa begitu sangat angkuh dan sombong sekali karena menduduki tempat penting dalam strata sosial pada zaman Yesus, dan mereka banyak sekali berdebat dengan Yesus yang sama-sama adalah ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus juga memilih seorang ahli Taurat yaitu Rasul Paulus untuk menjadi corong Injilnya. Kenapa harus memilih murid terbaik dari Rabban Gamaliel? Karena untuk bicara mengenai Injil Kristus harus diberitakan oleh orang yang sangat mumpuni. Murid terbaik dari Beit Hillel, murid dari Rabban Gamaliel yaitu Rasul Paulus atau yang sering saya sebut sebagai Rabi Shaul, ya. Nah, kemudian ada juga kisah mengenai air bah. Nah, itu juga dituduh bahwa air bah yang ada di kitab Kejadian itu jiplak tuh dari Epic of Gilgamesh gitu. Nah, ini nanti apa itu Epic of Gilgamesh? Nah, brief keterangannya itu nanti bisa Anda baca di materi yang akan dibagikan kepada Anda, dan kita melihat bahwa yang menuduh itu adalah seorang teolog sendiri, ya. Jadi bukan orang lain. Jadi teolog Kristen sendiri yang menuduh bahwa Alkitab kita itu menjiplak dari mitos-mitos Babilonia, ya. Misalnya seorang yang bernama E.A. Speicher ini. Nah, dia meninggal tahun 65 dan komentar klasiknya itu menyimpulkan bahwa tradisi Ibrani pasti telah menerima materinya dari beberapa sumber dan perantara dan kemudian menyesuaikan data dengan kebutuhan dan konsepnya sendiri. Salah satu penyesuaiannya adalah merelokasi gunung tempat Bahtera mendarat yang seharusnya Nimus, ya, diubah ke pegunungan di Ararat. Nah, jadi dia menuduh Musa lah atau orang Kristen lah atau bahkan Esra, ya, setelah zaman pembuangan di Babel. Jadi ada yang mengira bahwa kitab Kejadian, kitab Taurat itu baru dibuat ketika pembuangan di Babel, bahkan sampai seperti itu, ya. Jadi teolog ini mengatakan bahwa apa yang ditulis dalam kitab Kejadian itu hanya merupakan satu kompilasi yang disusun dari mitos-mitos Babilonia yang ngomong teolog sendiri. Dan memang apa yang ditulis dalam Epic of Gilgamesh dalam bentuk aksara paku ini ada beberapa kemiripan. Tapi kalau mirip, apakah pasti Alkitablah yang jiplak ke Epic of Gilgamesh? Bagaimana jika terbalik? Ya, bagaimana jika terbalik? Dan kemudian mereka mengembangkan sendiri secara mitologi mereka. Gimana kalau begitu? Kenapa harus skeptis menuduh bahwa Alkitablah yang menjiplak dari mitos-mitos Babilonia ini? Itu nggak adil buat saya. Ya. Saya merasa itu nggak adil dan itu sangat prematur sekali untuk menuduh bahwa Alkitab kita menjiplak dari mitos-mitos Babilonia. Ya. Ada banyak perbedaan. Walaupun ada sedikit kemiripan dari apa yang ditulis dalam Epic of Gilgamesh dengan apa yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu, ya. Moshe Rabbeinu atau yang kita sebut dengan Nabi Musa. Kenapa disebut Moshe Rabbeinu? Karena Musa adalah seorang yang menulis dari kitab Torah, ya. Nah, seorang ahli Taurat itu disebut rabi. Ya, ahli Taurat disebut rabi. Maka yang menulis Taurat itu pastilah
lebih daripada rabi, rabinya rabi, maka dia mendapatkan gelar sebagai Moshe Rabbeinu, Musa rabi besar kami. Nah, di sini ada perbedaan yang mencolok antara Epic of Gilgamesh dengan Kisah Nuh. Misalnya faktor moral keberdosaan manusia yang mengakibatkan penghukuman bencana air bah. Di Epic of Gilgamesh, cerita latar belakang mengenai ini itu nggak ada. Tetapi dalam Kisah Nuh itu jelas bahwa dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 2 di situ terdapat perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain sehingga kejahatan itu merajalela di bumi. Nah, kemudian ada di kitab Kejadian itu jelas sekali ada bahan bagaimana membuat bahtera. Itu ada ya, Epic Gilgamesh ada, Kisah Nuh ada. Nah, ini karena sama-sama ada terus dianggap jiplak deh. Nah, gimana kalau terbalik? Ya. Kenapa harus Alkitab aja yang dijadikan pesakitan bahwa dialah yang menjiplak? Kan itu ini apa? Nggak adil gitu buat saya ya. Nah, misalnya kandasnya kalau Epic of Gilgamesh itu di Gunung Nimus, sedangkan di Alkitab kita menulis di Gunung Ararat yang ada di Armenia dan seterusnya. Ada kesamaan, ada kemiripan. Tapi bukan berarti disimpulkan bahwa Alkitab lah yang menjiplak dari mitos-mitos itu. Nggak adil dong. Ya. Jadi buat saya ini hal yang nanti menjadi satu bahan yang penting sekali di buku saya yang ketiga, yaitu Parashat Noah. Dan itu akan saya bahas secara panjang lebar mengenai tuduhan Alkitab yang menjiplak. Gimana kalau dibalik? Enak aja gitu ya. Nah, ada juga perbedaan antara epik atrasis. Ini adalah penemuan yang terbaru, yang dimana ini pun dianggap sebagai sumber dari Alkitab kita, yang dimana Alkitab kita juga mengambil dari epik atratis ini. Nah, padahal epik atratis itu juga baru ditemukan tahun 65, jadi penemuan-penemuan arkeologi ya, entah itu Epic of Gilgamesh, entah itu Epic Atrasis atau Enuma Elish ya. Sebenarnya semua itu secara nilai sastra itu sama sekali tidak sama dengan apa yang ditulis dalam Alkitab kita. Nilai sastranya itu sangat berbeda. Kalau Anda mempelajari sastra Ibrani dengan serius, ini apa yang ditulis dalam Epic Atratis, dalam Epic of Gilgamesh itu nggak ada apa-apanya. Nggak apple to apple untuk diperbandingkan, karena bedanya sangat jauh sekali. Kalau Anda mempelajari naskah bahasa Ibrani dan bahkan grammarnya, nilai sastranya, bahkan bagaimana Alkitab ini disusun dan gaya bahasanya itu sangat luar biasa sekali sehingga tidak akan ada yang menandingi Alkitab kita. Epic of Gilgamesh, oke, bercerita tentang adanya air bah. Tapi adakah Alkitab atau kitab suci yang bicara secara runut bagaimana alam semesta ini dijadikan, bagaimana genealogi dari manusia, bagaimana alam semesta ini diciptakan, dan bagaimana tanda-tanda dari waktu itu diciptakan. Kemudian lahirnya sebuah bangsa dituliskan secara detail di kitab Kejadian itu. Di satu kitab suci manapun itu nggak ada. Ya, Anda cari di kitab suci manapun yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa, itu tidak akan pernah ada. Ya, maka kalau kitab Kejadian dianggap sebagai menjiplak dari mitos-mitos Babilonia, itu adalah tuduhan yang sangat jahat. Ya, bahkan kode Hammurabi yang dianggap sebagai kode hukum tertulis yang paling awal ya, gara-gara dia ditulis dalam cuneiform aksara paku, terus lantas ini dianggap sebagai kitab hukum mula-mula yang justru Musa
meniru dari sini. Jangan gitu dong. Nah, sebelum ada Musa, ada seorang yang sangat berhikmat yang tinggal di Mesir, yaitu Yusuf. Dan sebelum ada Yusuf, ada Yakub. Sebelum ada Yakub, ada Ishak. Sebelum ada Ishak, ada Abraham. Dan di Abraham ini Tuhan secara khusus memilih, dan di situ orang pilihan Allah ini memberikan dampak kepada dunia ini, hikmat mereka. Nah, kalau misalnya ada ditemukan secara arkeologis itu kode Hammurabi yang dianggap ini sebagai kode hukum tertulis, itu bukan menjadi satu kemutlakan atau otomatis bahwa Alkitab kita yang niru dia. Gimana kalau dibalik? Gitu dong. Kita harus memikirkan gimana kalau dibalik. Justru orang-orang pada zaman dahulu yang meniru dari apa yang ditulis oleh Musa. Ya, bisa saja, kenapa enggak? Nah, dan yang paling penting, kita harus memahami bahwa kitab Torah, kitab Kejadian, yang kitab pertama dari kitab Torah itu memiliki satu konteks besar. Ya, ada konteksnya. Jadi bukan sekedar hikayat, bukan sekedar mitos, bukan sekedar cerita yang dicuplik-cuplik kemudian dijadikan satu, tetapi Alkitab kita sungguh merupakan suatu runutan. Konteks besarnya adalah keselamatan manusia dari dosa yang upahnya mati. Nah, itulah saya sangat terbeban sekali untuk menyelesaikan kitab Kejadian sebagai kitab genealogi, dan saya sangat sedih kalau seandainya ada banyak dari pengajar-pengajar dari STT itu yang masih menyerap satu pendapat-pendapat dari teolog barat, ya, karena teolog barat itu begitu menguasai di dunia teologi kita di Indonesia ini, dan bahkan orang Kristen di Indonesia itu lebih kenal teolog barat, teologi barat daripada teologi timurnya sendiri. Maka ketika saya diberikan satu kesempatan di STT Ekumene untuk bicara mengenai banyak tentang kebudayaan Semit, juga teologi timur, saya menggunakan kesempatan itu untuk bicara banyak bahwa seorang Kristen perlu memahami kitab sucinya, bahwa kitab suci kita harus dipahami sejak kitab Kejadian yang menjadi genealogi of everything. Ada genealogi langit dan bumi yang merupakan genealogi dari monoteisme, ya, bahwa Kejadian 1 ayat 1 sangat jelas diungkapkan bahwa hanya satu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1, dan itu menjadi genealogi dari monoteisme. Ini yang membedakan Alkitab kita berbeda dengan mitos-mitos Babilonia yang ada, yang mereka keseluruhannya itu adalah mitologi-mitologi mereka itu berdasarkan dari kepercayaan politeisme. Nah, buku ini ya merupakan satu buku ideologis, ya, yang dimana orang Kristen perlu untuk membaca kitab sejak dari mulanya. Nah, seandainya Anda belum membeli buku ini, Anda bisa membaca artikel-artikel yang ada di Sarapan Pagi ORG secara gratis dan bisa dibuka kapan saja, ya. Nah, bahwa Alkitab kita itu bicara mengenai langit dan bumi yang diciptakan oleh satu Tuhan, ya. Bahkan penting sekali bagi orang Kristen untuk memahami genealogi monoteisme. Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian genealogi manusia, Kejadian pasal 2, genealogi keselamatan, yaitu Kejadian pasal 3 yang dimana Adam itu dituliskan jatuh, ya, karena melanggar hukum Tuhan, dan di situ terjadi satu genealogi keselamatan karena Tuhan berjanji pada Kejadian 3 ayat 15 yang menjadi proto evangelium, Injil yang pertama bagi kita, dan sekaligus menjadi genealogi konsep ibadah bagi orang Israel yang mempersembahkan korban. Dan korban itu diberikan secara berulang-ulang sampai nanti Sang Mesias datang
mati di kayu salib. Jadi ada runutannya. Ini bukan kompilasi. Jadi teori JEDP itu saya sangat tidak setuju sekali. Ya. Nah, setelah genealogi keselamatan, ada genealogi orang-orang pilihan. Dimulai dari Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, dan di situ lahirlah sebuah bangsa. Hanya kitab suci kita yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Ya. Kitab suci lain nggak ada yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Kenapa kelahiran sebuah bangsa ini penting ditulis dalam Alkitab kita? Karena nanti di situ bicara bahwa melalui bangsa ini nanti Allah yang inkarnasi itu datang di situ. Persis seperti yang diucapkan Tuhan, yang dimaklumatkan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang menjadi berita Injil yang pertama bagi orang Kristen. Ya. Nah, bahkan kalau Anda membaca Perjanjian Baru, ya, selalu diawali dengan apa? Genealogi. Ya, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, Sefer Toledot, Yeshua Hamashiach, ya, ben David, ben Abraham. Anda lihat di sini, ben Abraham. Di mana kisah mengenai Abraham itu ditulis? Di kitab Kejadian. Bahkan ya di kitab Lukas yang menulis silsilah dari Yesus Kristus melalui garis ibunya, yang dimana Maria ibunya ini adalah keturunan dari Daud melalui Nathan. Nathan itu siapa sih? Nathan itu adiknya Salomo. Kalau yang Matius itu adalah penulisan genealogi Yesus Kristus dari ayah angkatnya, yaitu Yusuf, yang juga merupakan keturunan dari Daud melalui garis Salomo. Jadi jelas sekali Yesus ditulis dengan dua silsilah yang sepertinya berbeda, tetapi ini dari garis ibu dan garis bapak yang Anda lihat di sini, anak Daud, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Bahkan silsilah Yesus itu dapat dirunut sampai pada Abraham. Jadi Perjanjian Baru itu selalu muaranya dari kitab Kejadian. Jadi kalau kitab Kejadian dituduh sebagai suatu kompilasi dari mitos-mitos dari Babilonia, itu adalah suatu tuduhan yang sangat jahat. Karena Alkitab kita itu merupakan kanon dari awal sampai dari Kejadian sampai Wahyu, ya, kanon di situ. Tidak ada yang kompilasi, semua berurutan. Bahkan ketika Yesus lahir, bisa dirunut dari mana dia asalnya. Ben David, ben Abraham, sampai kepada Adam, bahkan ditulis dalam catatan dari Lukas ini. Ya, jadi sebagai seorang apologet, ya, walaupun ada banyak sekali teolog yang mengatakan Alkitab kita itu hasil kompilasi, ya, itu pendapat itu harus atau masih bisa diperdebatkan, bukan suatu kemutlakan, ya. Dan bahkan Alkitab kita itu memiliki satu runutan kenapa Yesus itu harus datang. Karena Adam itu melanggar apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17 ya, 16 sampai 17, yang dimana di situ Tuhan mengatakan dengan jelas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Anda lihat di sini, Beyom akhalha mimenu motamut. Pada hari engkau memakannya, kan enggak boleh makan, tapi pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Nah, di sini ya, artinya pelanggaran itu konsekuensinya mati. Apa sih pelanggaran itu? Pelanggaran itu itulah yang disebut dosa. Maka konsekuensinya mati. Dan kalau Anda melihat pada apa yang ditulis oleh Rabi Shaul pada Perjanjian Baru, Kejadian 2 ayat 17 ini menjadi dasar dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah mati. Bukankah itu sama? Ya.
Ungkapan ini selama bertahun-tahun kita anggap sebagai itu ungkapan origin dari Rasul Paulus. Enggak boleh ya. Karena Rasul Paulus itu dia adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat itu kalau bicara atau mau mengeluarkan satu tesis ya, dia harus memberikan latar belakangnya. Dasar pesetnya itu apa sih? Nah, itulah sebabnya saya sangat penting untuk memperkenalkan kepada orang-orang Kristen di Indonesia untuk memahami apa sih itu eksegesis pesyat ya. Karena memang pesyat ini penting terutama bagi orang-orang yang sepertinya untuk memahami sepertinya Rasul Paulus ini mengeluarkan suatu tesis atau original ya, ungkapan original dari Rasul Paulus ini. Tapi Roma 6 ayat 23 itu sebenarnya adalah tesis yang bisa dibuktikan dari mana ungkapan itu berasal. Ungkapan itu berasal dari ketetapan yang dilanggar oleh Adam. Pada hari engkau memakainya, pastilah engkau mati. Dan itu membuat tesis dari Rasul Paulus yang sangat terkenal, upah dosa adalah mati. Nah, kenapa untuk upah dosa ini harus ada nyawa yang terlibat? Nah, karena ya ada yang namanya hukum lex talionis. Nah, hukum lex talionis itu memang ada dalam kode Hammurabi tadi, tetapi bukan berarti Alkitab kita yang menjiplak hukum lex talionis dari kode Hammurabi tadi. Enggak boleh begitu dong. Gimana kalau terbalik gitu kan? Nah, karena Alkitab kita adalah suatu kumpulan yang sangat kanon. Tuhan itu bicara sendiri, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Nah, ini juga ada hubungannya dengan Kejadian 3 ayat 15 yang merupakan proto evangelium, bahwa yang namanya sang penyelamat dari dosa itu tidak bisa tidak harus Tuhan sendiri. Nah, kenapa harus dibayar dengan darah? Ibu Karena Rita, darah, ya. bolehkah saya salah sebentar? Ada banyak pertanyaan ini, Bu. Oke. Di ya season yang pertama ini, sepertinya kita di recharge kembali untuk mengingat dalam kitab Kejadian, begitu ya, Bu ya. I would like to read the question from chat board, the first. From Pak Tampu Bolon ya. Dear Ibu Rita, the first question is from Pak Tampu Bolon. Bagaimana cara untuk menentukan kitab terjemahan yang kita pakai saat ini mendekati makna asli dari salinan asli? Padahal kita kitab terjemahan begitu sangat banyak. And the second question from Pak Tampu Bolon also, apakah dimungkinkan ketika suatu waktu ditemukan salinan asli lainnya di kemudian hari dan memuat fakta historis sangat penting, lalu dimasukkan ke dalam kitab yang sudah dikanonkan saat ini? Baik. Ya. It's time to answer the question from Pak Tampu Terima Bolon. kasih. Berita. Oke, terima kasih Pak Nelson. Pertanyaan, bagaimana cara mengetahui kitab terjemahan yang terbaik? Ya, kalau untuk bahasa Indonesia, LAI itu sudah mumpuni buat saya. Ya, nah tetapi kadang-kadang ya ada yang namanya lost in translation, termasuk juga bahasa Inggris ya, NIV dan KJV itu bagus-bagus ya. Dan bahkan hampir semua itu memiliki keunggulannya sendiri. Tetapi kadang-kadang ada satu ayat yang susah untuk diterjemahkan secara apa ya, sama sekali persis sama gitu. Nggak ada yang kata-kata yang persis sama. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan ya, nggak usah ngomong bahasa Ibraninya ya. Ini saya pakai sebagai ilustrasi. Ya, bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan nasi punel. Ya, nasi punel atau nasi pulen. Nah, sekarang bagaimana Anda yang berbahasa Inggris, yang ngerti bahasa Inggris, menerjemahkan nasi pulen dalam bahasa Inggris? Ayo coba. Apa bahasa Inggrisnya nasi punel? Sticky. Sticky. Is it really sticky?
Yang namanya punel itu atau pulen itu sesuatu yang bisa dirasakan di mulut, ya. Dia nggak seperti ketan, tetapi pulen, ya, different. Dia nggak sama dengan sticky rice-nya ketan, gitu kan. Jadi nasi punel saya pernah ke Australia, ya, yang dimana dia ketika untuk menyatakan bahwa nasinya ini punel gitu, dia terjemahnya memang sticky rice. Is it really sticky? Kan nggak cocok itu sebenarnya. Nah, inilah yang namanya loss in translation. Nah, ada banyak sekali kata-kata yang kalau diterjemahkan itu loss in translation. Ya. Contohnya saya kasih satu contoh ini saja deh. Saya share ya. Saya share materi yang sebenarnya bukan materi kita sore ini, tapi untuk ilustrasi saja ya. Saya ambil di sini. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Ya, ini sepertinya simple banget kan? Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. LAI menerjemahkannya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian bahasa Inggris bagus sekali juga gitu. In the beginning God created the heaven and earth. Dua-duanya ini adalah terjemahan yang baik. Nggak salah. Tetapi kalau kita sebagai seorang orang yang mengerti naskah bahasa asli, sebenarnya dua-duanya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris di sini itu dua-duanya lost in translation. Ya. Karena di sini bereshit, ya. Bereshit itu arti harfiahnya itu in a beginning, bukan in the beginning. Ya, ini salah satu contoh saja. Nah, artinya apakah di sini King James ini salah menerjemahkan? Enggak salah. Malah kalau ini diterjemahkan secara harfiah in a beginning, itu akan menjadi sesuatu kalimat yang aneh. Orang akan bertanya, kenapa sih kok in a beginning, in the beginning dong gitu. Ya, karena memang kaidah bahasa Inggrisnya itu udah in the beginning gitu. Kalau saya ganti jadi in a beginning, saya salahkan ini justru saya yang salah. Karena itu akan menimbulkan pertanyaan. Tetapi bagi seorang peneliti naskah, dia akan tahu bahwa ini bicara mengenai in a beginning. Nah, apa bedanya in a beginning dan in the beginning? Nah, kemudian Anda ini bertanya, kan itu zaman dulu kan nggak ada nikut, gitu kan? Nah, memang nggak ada nikut, tapi orang Ibrani ini nggak ada nikut kan? Bisa dibaca Bareshit, bisa dibaca Bereshit, bisa dibaca Burushut, bisa dibaca Birisit, bisa dibaca apa saja. Tetapi orang Ibrani membaca ini dengan Bereshit. Nah, kalau Bereshit itu artinya in a beginning. Kenapa in a beginning bukan in the beginning? Karena the beginning dari langit dan bumi ini, ya, penciptaan langit dan bumi ini bukan beginning of everything. Karena ya, yang menjadi mula dari segala sesuatu itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ini kalau Anda sudah mengikuti 30 modul yang ada di STT Ekumene tadi, nah ini Anda bisa membaca ini bedanya antara Bereshit B in a beginning dengan Bereshit in the beginning. Ya, tetapi orang Yahudi membaca ini sebagai in a beginning karena dalam mindset orang Yahudi penciptaan langit dan bumi ini bukan awal dari segala sesuatu, karena yang menjadi awal dari segala sesuatu, yang menjadi terdahulu dan yang kemudian itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ibaratnya ini ya seperti ilustrasi seperti ini. Nah, Tuhan yang menjadi awal dari segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, ini diibaratkan Tuhan sedang membawa gelas. Nah, penciptaan langit dan bumi yang ditulis oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat 1
dan seterusnya sampai pasal 2 itu, ya. Itu adalah sesuatu yang di luar dimensi kekekalan yang dimana Tuhan itu ada bersama para malaikat. Ya, jadi di sini adalah dimensi waktu tersendiri penciptaan langit dan bumi. Maka orang Yahudi membaca ini sebagai in a beginning, bukan in the beginning. Nah, ini adalah salah satu dari lost in translation tadi, bukan terjemahnya yang salah, tapi lost in translation. Tapi bagi pembaca awam, ya, terjemahan in the beginning itu cukup. Tapi bagi peneliti Alkitab, dia akan dapat menggali lagi makna dari ayat ini bahwa ini adalah mula dari suatu awal, tapi bukan mula dari segala sesuatu. Karena mula dari segala sesuatu itu Allah sendiri sang Alfa Omega. Demikian itu pertanyaan yang pertama, ya. Dan yang kedua, mohon maaf Pak Nelson, saya lupa. Mestinya satu-satu, biasanya saya lupa. Oh, nggih. Saya bacakan kembali, Bu. Oke. Apakah dimungkinkan ketika suatu waktu ditemukan kitab salinan asli lainnya di kemudian hari dan memuat fakta historis sangat penting, lalu dimasukkan ke dalam kitab yang sudah dikanonkan saat ini? Saya rasa nggak mungkin lagi ya harus ada lagi kanon selanjutnya ya Bu ya. Silakan, Bu. Baik, saya akan loncat lagi di materi saya yang mana tadi? Ini ya, saya loncat ke sini nih. Misalnya dalam penemuan naskah Laut Mati, ya, ada perbedaan. Sebenarnya sih bukan perbedaan, hanya ada perbedaan penulisan saja. Misalnya apa yang terjadi pada Mazmur 22 ayat 17. Ada perbedaan dengan apa yang ditulis dalam naskah Masorah dengan apa yang ditulis dalam Septuaginta, dan itu menjadi suatu perdebatan yang sengit waktu itu, yang dimana menurut Septuaginta itu sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombol-gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk ke aru, ya, tangan dan kakiku. Nah, Anda lihat di sini ya. Nah, Anda lihat di sini ke aru, ya, ke aru. Nah, LAI itu mengambil ini dari Septuaginta. Padahal di sini, ya, dalam naskah Masorah itu Ka'ari, seperti singa. Nah, ya. Jadi Anda lihat di sini seperti singa, seperti Kabat di sini. Kabat itu adalah Alkitabnya dari orang Yahudi, itu like a lion. Tapi di sini LAI menerjemahkannya dengan Ka'aru, menusuk. Nah, ya. Kemudian King James itu juga mengambil dari Septuaginta, they pierce, menusuk, ya. OJB, ya, itu menusuk. OJB ini juga Yahudi, tapi dia juga menimbang dengan apa yang ditulis dalam kitab Septuaginta yang berbahasa Yunani. Nah, jelas di sini, ya, naskah Masorah itu nulis seperti seekor singa di sini, Ka'ari, ya. Nah, tapi kenapa Septuaginta kok menusuk? Nah, ini kalau saya, ya, orang misalnya yang lumayan tahu mengenai naskah bahasa asli Ibrani, ini saya rasa ada garis yang terhapus. Nah, misalnya kalau ini saya panjangkan sepanjang ini, saya akan membaca itu sebagai Ka'aru, menusuk. Tapi kalau titiknya itu pendek, dibacanya Ka'ari. Nah, artinya di sini, karena Alkitab kita yang kita pegang hari ini itu bisa disalin dari suatu salinan yang bisa saja itu salinannya itu rusak, ya.
Karena rusak, maka sepertinya Kak Ari, seperti lion. Padahal ini kayaknya sih kurang panjang. Maka LAI dan King James di sini, ya, para penerjemahnya itu memutar otak, ini kayaknya bukan like a lion deh. Tapi ini kayaknya lebih panjang seperti apa yang ditulis dalam Septuaginta gitu. Maka dibaca sebagai menusuk, Ka'aru, seperti mereka menusuk. Nah, ya. Nah, ini perdebatan ini kemudian pada tahun 1947 itu terselesaikan. Ya. Jadi King James ini kan terjemahan pada abad ke-17 kan. Nah, waktu itu orang punyanya cuma naskah Masora atau Septuaginta. Berdebat terus berabad-abad. Nah, ketika ditemukan naskah dari Laut Mati, nah kemudian nemunya apa di sini? Ya, ternyata di sini Ka'aru. Yang artinya Yod tadi yang pendek itu seharusnya Faf. Jadi di sini mungkin naskah Masora berdasarkan satu naskah yang sudah rusak atau kehapus. Bisa saja karena naskahnya sudah kuno banget, kemudian disalin, kemudian dibacanya menjadi Ka'ari. Nah, ini juga sebelum ditemukannya naskah dari Laut Mati, ini kan fragmen dari naskah Laut Mati. Nulisnya ternyata Ka'aru, bukan Ka'ari, seperti lion, tapi menusuk. Nah, kemudian bahkan sebelum naskah Qumran ini ditemukan, seorang penafsir yaitu Rashi, ya, penafsir pada abad ke-16 kira-kira, dia melihat bahwa like a lion itu menusuk, seperti mengartikan atau menerjemahkan Kak Ari tadi, bahwa penderitaan yang dialami oleh sang permasmur ini seperti dia tertusuk oleh kuku dari lion itu. Ya, itu kan ini apa penafsiran. Yang dimana penafsiran dari Rashi ini ternyata cocok dengan apa yang ditemukan di naskah Laut Mati. Jadi memang ada kemungkinan perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan ini hanya minor saja, seperti ini saja. Jadi perbedaan-perbedaan dari aksara-aksara saja, yang bisa saja aksara itu rusak sehingga susah dibacanya, sehingga bisa membacanya itu bisa berbeda. Tetapi secara doktrinal, Alkitab kita itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya, ini kan hanya perbedaan minor, ya, garis pendek dan garis panjang saja. Nah, itu memang ada semacam hal-hal semacam ini ditemukan oleh karena penemuan arkeologis atau novum baru dari arkeologis yang baru. Tetapi ini bukan mengubah doktrinal, tetapi ini hanya mengubah aksara saja. Demikian, Pak Nelson. Baik, terima kasih Ibu Ya, Rita semoga Wahyu, bisa sangat dipahami. mencerahkan kita sekali mengenai pertanyaan dari Pak Tampu Bolo. For the next question from Bapak atau Ibu Marintan Tobing ini, Ibu Rita, apakah orang Kristen dapat secara mutlak menerima Alkitab yang sekarang kita miliki sebagai sumber kebenaran yang tidak akan pernah berubah sampai terwujudnya langit baru dan bumi baru? Atau masih adakah kemungkinan terjadinya perubahan isi atau substansi terhadap Alkitab yang kita miliki sekarang ini? Jika kemungkinan itu masih ada, apa parameter kita untuk bisa menerima atau tidak ada perubahan yang dibuat dalam Alkitab yang sekarang ini? You got it, Ibu Rita Wahyu? Ya, Ibu, saya adalah penganut dari ineransi Alkitab, bahwa Alkitab kita tidak pernah salah secara doktrinal. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaannya itu minor sekali dan tidak mengubah dari doktrinalnya. Seperti tadi, Kak Ari dengan Kak Aru. Ya, kalau Kak Ari artinya itu seperti lion, like a lion. Kalau Kak Aru seperti mereka menusuk.
tanganku ini, gitu kan. Nah, perbedaan dari aksara tadi tidak mengubah doktrinal. Jadi secara doktrinal Alkitab kita jangan dikhawatirkan akan berubah, tidak. Ya, seperti Tuhan yang tidak pernah berubah, demikian juga Alkitab kita tidak akan berubah. Dan Tuhan itu memiliki caranya untuk melestarikan dari firman-Nya sendiri. Nah, kenapa kok Tuhan itu sepertinya kalau saya itu bukan sesuatu yang kebetulan, ya, bahwa penemuan naskah Laut Mati itu ditemukan sebagai suatu penemuan arkeolog terbesar pada zaman modern. Karena memang ada banyak sekali sarjana-sarjana, teolog-teolog ya, yang sudah mulai meragukan jangan-jangan nih Alkitab kita ini berubah gitu, atau bahkan teori CEDP itu ya yang baru muncul pada abad 19 itu sudah memberikan satu hipotesis mereka bahwa Alkitab itu berdasarkan dari kompilasi atau bunga rampai dari mitos-mitos dari Babilonia, ya. Dan mereka mengatakan bahwa Alkitab kita sekarang ini sudah diubah-ubah oleh para ahli Masorah. Nah, dari tuduhan-tuduhan itu, ya, Tuhan memberikan jalan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita pegang hari ini, ya, itu ternyata sama persis dengan apa yang ditemukan di Laut Mati. Nah, saya kalau boleh share lagi ya tentang penemuan-penemuan Laut Mati di sini. Ya, penemuan yang terbesar di Laut Mati itu adalah ditemukannya The Great Isaiah Scroll. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan The Great Isaiah Scroll ini lucu. Ya, penemuannya itu lucu sekali. Karena yang menemukan itu adalah seorang Beduin gembala, dan kemudian oleh seorang gembala ini dijual kepada seorang yang penjual barang antik, seorang penjual barang antik, dan kemudian dibeli oleh seorang rahib yaitu Mar Anastasius Samuel dari gereja Syria Ortodoks. Nah, kemudian oleh Mar Samuel ini ya kemudian dibawa ke Amerika. Wah, ini pasti mahal nih. Ini kan naskah suci, ini The Great Isaiah Scroll. Jadi gulungan kitab Yesaya yang hampir komplit ya, kemudian dibawa ke Amerika. Nah, waktu dia bawa ke Amerika, kemudian dia taruh di iklan di koran seperti ini. Lucu ya. Sayang sekali bahwa The Great Isaiah Scroll ini tidak dipegang oleh golongan Fransiskan atau Jesuit. Kalau ini dipegang oleh golongan Jesuit, pasti sudah langsung masuk dalam propertinya Vatikan. Nggak akan dijual atau ditaruh di ini iklan koran semacam ini kan jadi lucu gitu kan. Nah, ketika ini ditaruh di koran pada tahun 54, yang baca itu adalah seorang yang bernama Yigael Yadin. Nah, Yigael Yadin ini adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang arkeolog, ahli sejarah, termasuk dia juga seorang ahli militer, dan bahkan dia panglima tertinggi dari IDF tahun 50-an sampai tahun 30-an sampai tahun 50-an. Ya. Nah, dia membaca itu. Anda bisa bayangkan tahun 54 ya, The Great Isaiah Scroll itu dibelinya dengan harga $250.000. Tahun 54. Wow, ini harga yang sangat fantastis sekali. Terus kemudian oleh Yigael Yadin ini dibawa pulang ke Israel sebagai properti atau pusaka dari negara Israel, ya. Mana ini? Nah, di sini. Nah, kalau Anda masuk ke Museum Israel, itu ada satu
gedung, ya, gedung di Museum Israel itu yang bulat itu, kemudian berputar itu ada replikanya dari The Great Isaiah Scroll di sini. Nah, ini semua apa yang ditulis dalam kitab Yesaya itu sama persis dengan apa yang kita pegang hari ini. Dan ini adalah cara Tuhan bekerja untuk menjawab para skeptis, para polemikus yang menuduh bahwa Alkitab kita itu sudah diubah-ubah. Nah, nanti setelah pandemi Anda boleh menabung pergi ke Israel untuk melihat sendiri The Great Isaiah Scroll di sini. Nah, ini replikanya. Anda nanti bisa lihat sendiri. Persis sama dengan apa yang kita pegang hari ini. Dan ini adalah cara Tuhan untuk memelihara firman-Nya. Ketika banyak ahli-ahli sejarah, arkeolog, bahkan teolog meragukan bahwa kitab kita itu sudah diubah, Tuhan dengan caranya membiarkan ada penemuan terbesar dan kita bisa membacanya sendiri sekarang di Museum Israel. Demikian. Baik, thank you very much for your explanation about the question, Ibu Rita Wahyu. I think it's very Sama-sama. complicated dan memberikan kita pencerahan setiap audiens peserta pada sore hari ini. Saya persilahkan Ibu Rita untuk minum mungkin ya Ibu, karena dari jam 1,5 jam tadi sudah memberikan banyak pemaparan begitu, ya, untuk menambah tenaga lagi begitu ya Bu ya. Siap. Okay. I have a question from chat box. Dikatakan di sini adalah memang ini nggak terlalu substansif memang. Perbedaan prinsip Western theology and then East theology. Ya, for example, is what is that? Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Ya. Oke. Jadi saya ada satu buku. Buku ini judulnya Our Lost Legacy. Jadi yang nulis adalah Profesor John Digar yang mengatakan bahwa banyak sekali orang Kristen sekarang ini itu sudah merupakan akar dari semitiknya, dan mereka teologi Kristen itu sudah dikuasai teolog-teolog Barat, ya. Tetapi saya tidak berarti dalam hal ini itu anti pada teolog Barat, ya. Barat dan Timur itu memiliki keunggulannya sendiri. Dan saya juga tetap menghormati bahwa bapak-bapak gereja yang menulis dokumen-dokumen gerejawi itu dalam bahasa Yunani, ya, itu pun semua memiliki jasanya sendiri, ya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita memiliki satu dasar bahwa ternyata Alkitab kita itu bukan bule banget gitu, bukan bule banget, tetapi Yesus itu lahir di Timur Tengah, lahir di tanah Israel, di Bethlehem, di dekat Yerusalem, dan dia berkata dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aramaik sebagai bahasa sehari-hari. Dia membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, dan dia berkata-kata. Audiens pertamanya itu adalah audiens orang Yahudi, dan maka kita perlu juga untuk memahami bahwa Alkitab kita itu perlu dibaca dalam wawasan budaya Ibrani. Karena kalau kita itu membaca dalam wawasan mindset Barat saja, itu ada banyak hal yang terkikis, ya. Atau bahkan untuk memahami Perjanjian Baru yang walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus ingat bahwa para rasul itu adalah seorang Yahudi yang dimana dia menulis hal-hal yang terjadi di tanah suci di golongan orang Semit ini dalam bahasa Yunani. Berarti dia sudah membahasakan atau menerjemahkan sesuatu yang terjadi ini dalam bahasa Yunani. Maka kalau Anda membaca apa yang ditulis dalam naskah-naskah Perjanjian Baru, itu akan berbeda gaya penulisannya itu dengan misalnya tulisannya Plato atau tulisannya Aristoteles
atau tulisannya filsuf-filsuf Yunani yang lain. Karena Alkitab kita itu bukan sastra Helenistik, tetapi sastra Judeo-Greek. Jadi orang Yahudi yang menulis literatur dalam bahasa Yunani. Tapi mindset-nya tetap mindset orang Ibrani. Seperti saya orang Jawa. Ya, kalau saya menulis surat dalam bahasa Inggris, tulisan saya akan menjadi Inggris Jawa atau bahkan saya membacanya seperti Inggris Jawa karena saya orang Jawa dengan tatanan budaya orang Jawa gitu. Nah, seperti ini pula lah Alkitab kita walaupun ditulis dalam bahasa Yunani tetapi yang menulis adalah orang Ibrani dan bahkan audiens Yesus itu adalah orang Ibrani. Maka setiap katanya itu harus dipahami dalam wawasan Ibrani. Misalnya gini, Tuhan Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, ya, ketika seorang muridnya itu mengatakan, Tuhan, saya nggak ikut engkau dulu. Kan Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Lalu calon muridnya itu bilang, izinkan aku menguburkan bapakku. Dia mengatakan begitu. Nah, kalau Anda membaca Yesus, tanggapan dari Yesus ini kan ketus banget. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, gitu kan? Nah, seolah-olah Yesus itu menyuruh muridnya ini melanggar hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Sepertinya begitu, bukan? Tapi sebenarnya enggak. Pemahaman ini hanya akan Anda pahami apabila Anda memahami antropologi budaya Semitik. Sebab apa yang dimaksud Yesus sebagai menguburkan orang mati, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, itu sebenarnya suatu dalih yang diberikan oleh si calon murid ini, bahwa itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting-penting banget. Lah, menguburkan orang tua kan penting. Justrulah itu, ya. Karena menguburkan orang tua, apalagi dia adalah anak laki-laki, maka ketika orang tuanya mati, dia harus ada di rumah bapaknya untuk mengurusi penguburan. Tetapi Anda lihat di situ, kenapa si murid itu ada di kelasnya Yesus? Berarti hari itu bukan hari kematiannya bapaknya. Ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena dia masuk di kelasnya Yesus. Kalau bapaknya mati hari itu, dia nggak masuk. Pasti dia nggak masuk. Tapi kok dia ada? Berarti ini bukan penguburan pertama, tetapi penguburan kedua atau secondary burial yang disebut dengan osuari. Yesus pun dikubur dengan cara demikian, bukan? Nah, Yesus itu ketika wafat dikafani, tidak dimasukkan ke dalam liang kubur, bukan? Tetapi Yesus dimasukkan ke dalam gua. Ya. Ketika dimasukkan ke dalam gua, ini adalah cara penguburan bagi orang kaya. Anda tahu yang si pemilik dari kuburannya Yesus itu siapa? Dia adalah seorang yang kaya yang bernama Yusuf Arimatea. Maka dia mampu untuk membeli gua bagi kuburan bagi keluarganya. Tetapi dia mempersembahkan untuk Yesus agar jasad Yesus ditaruh di situ. Kenapa di dalam gua? Karena di situ di dalam gua dirempahi dan kemudian dibiarkan selama beberapa tahun, mungkin 3 tahun mungkin ya. Setelah tulang belulangnya ini bersih dari daging ya yang sudah busuk itu, kemudian para tulang ini dikumpulkan untuk ditaruh dalam peti osuari. Nah, inilah proses kedua ini yang disebut secondary burial. Nah, secondary burial inilah yang dimaksud oleh si murid tadi. Maka Yesusnya marah dong. Itu bukan urusanmu lagi, itu urusan dari profesional, ya. Karena hari ini bukan kematian dari bapakmu. Bapakmu udah mati 3 tahun yang lalu. Ini cuma secondary burial, maka ikutlah aku. Kalau kamu ikut aku, kamu hidup.
Kalau kamu nggak ikut aku, kamu jadi orang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau ikut aku adalah sang hidup. Maka engkau akan hidup. Kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Ini Yesus bicara tentang konsep olam haba. Ya, langit baru, bumi yang baru. Sedangkan si murid ini berdalih untuk cari alasan supaya nggak ikut Yesus dulu. Ikut Yesus nanti jadi miskin. Aku kan anak orang kaya. Nah, seperti itu. Nah, hal semacam ini penting bagi kita untuk memahami bahwa ternyata pemahaman dari teologi Ibrani termasuk pemahaman antropologi budaya Semitik ini sangat penting bagi kita supaya kita nggak salah paham. Supaya kita nggak mengira bahwa Yesus menyuruh muridnya itu untuk melanggar hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Bukan. Ini adalah dalih yang kemudian dihardik oleh Yesus. Demikian Pak Nelson. Oke. Permintaan dari penyelenggara, you can explain your material for 10 minutes and after that we ask question and answer to directly Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Siap. Ya, siap. Saya akan teruskan dari materi saya. Kayaknya materi saya nggak selesai nih. Materi saya itu ada 150 halaman coba ya. Ya mungkin nanti Pak Robson punya kasih saya waktu lagi untuk menghabiskannya mungkin di waktu yang disusulkan kemudian saya siap kok Pak. Baik. Ya. Oke. Siap Bu Rita, dengan senang hati justru kita sangat berbahagia. Oh gitu. Iya, ini sebenarnya kalau saya mau bicara tentang transmisi teks, saya itu materi saya itu hampir 380 halaman, Pak. Dan saya perlu waktu berjam-jam. Wah, ini ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, setidaknya kita sudah memahami hal yang penting untuk memahami transmisi teks dan pemahaman atau tuduhan-tuduhan yang menganggap Alkitab kita itu sudah diubah-ubah atau dijiplak. Nah, saya sekarang bicara mengenai teori JEDP, ya. Teori JEDP yaitu teori sumber yang masih diajarkan di banyak sekolah tinggi teologi. Ya nggak apa-apa sih, yang nama itu kan hipotesis. Tetapi bagi saya hipotesis JEDP itu adalah hipotesis halusinasi, ya. Karena JEDP sendiri itu nggak ada buktinya. Mana yang disebut dokumen J, D, E, dan P itu nggak ada. Nah kalau dokumen J, E, D, P nggak ada, bagaimana itu bisa diartikan sebagai teori atau bahkan sebuah hipotesis? Karena dokumennya nggak ada. Kalau dokumennya nggak ada, yaitu suatu teori halusinasi. Dan itu justru teori yang sangat menyerang Alkitab kita, yang dimana teori itu tidak mempercayai bahwa kitab Torah adalah Musa yang menulis. Jadi ini adalah suatu ketidakhormatan. Ya, saya bilang begini. Ketidakhormatan teolog barat terhadap Alkitab kita yang menuduh Alkitab kita itu adalah kompilasi dari mitos-mitos Babilonia. Ini jahat sekali. Ya, teori JEDP itu jahat sekali. Ya, karena tidak mempercayai ini adalah ilham dari Roh Kudus, Musa yang menulisnya, dan menuduh itu adalah kompilasi atau bunga rampai. Ya, jadi Musa ya yang disebut sebagai Moshe Rabbeinu ya. Kenapa orang Yahudi begitu menghormati para rabi? Karena para rabi itu menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk mempelajari Torah. Yang dimana Torah itu bukan sekedar berisi kalimat-kalimat biasa. Tetapi di dalam kalimat-kalimat itu, ya, di dalam aksara-aksaranya itu ada banyak sekali kode-kode yang bisa ditarik, bahkan ada banyak wordplay di situ, dan Anda bisa bayangkan ini ditulis oleh Musa 3.500 tahun yang lalu, dan itu merupakan suatu runutan dari sejak Kejadian pasal 1 dan seterusnya, itu menjadi dasar dari ibadahnya orang Yahudi. Maka teori yang diciptakan oleh Shane Astrup ini pada abad ke-17
ini saya tidak dapat menerima, walaupun ini diajarkan di STT, termasuk mungkin juga di STT kita ya Pak Robson ya. Teori sumber ini ya nggak apa-apa itu diajarkan, tetapi saya melihat ini adalah suatu teori halusinasi dari para teolog Barat yang tidak meyakini bahwa Alkitab kita diilhamkan melalui Roh Kudus. Jadi para teolog Barat ini tidak melihat satu runutan yang begitu rapi. Kenapa ini harus diceritakan oleh Musa? Kenapa Kejadian pasal 3 itu menjadi hal yang penting dan membuat kita memahami kenapa Allah yang inkarnasi itu harus hadir. Nah, JEDP hanya hipotesis, sepanjang hipotesis, bahkan buat saya itu hipotesis teori halusinasi, ya karena memang nggak pernah ada itu, termasuk dokumen Q untuk Perjanjian Baru, ya Quelle itu nggak ada. Itu juga hipotesis halusinasi yang tidak mempercayai bahwa Perjanjian Baru 4 kitab Injil itu ditulis oleh para rasul dalam ilham Roh Kudus, tapi merupakan kompilasi-kompilasi saja. Ini juga satu tuduhan yang sangat jahat terhadap Alkitab kita. Ya. Nah ini nanti bisa Anda baca di materinya, dan kita harus menghormati bahwa Alkitab kita ditulis dalam ilham Roh Kudus yang dimana Musa menulisnya, dan di situ ada nubuat, ada tipologi yang antitype-nya itu digenapi oleh Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ya menyatakan bahwa Torah itu ditulis oleh Musa. Jadi Anda mau percaya siapa? Percaya sama Jean Astruc pada abad ke-17, teolog Barat itu, ya, yang tidak menganggap ini tulisannya Musa, sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya pada Musa, tentu kamu percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Ya, Yesus merujuk bahwa kitab Torah, kitab yang ditulis Musa, itu menulis tentang aku. Di mana sih Musa itu menulis tentang Yesus? Pertama kali, ya, di Proto-Evangelium tentu saja. Nah, Proto-Evangelium ini menjadi satu ayat yang penting bagi buku saya yang kedua ini, ya, bahwa itu adalah nubuat bagi Yesus Kristus. Kenapa Allah yang inkarnasi itu harus hadir? Dan ini disebut oleh Yesus bahwa dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 itu Musa nulis tentang aku. Dan Musa juga menulis bahwa keselamatan itu dari keturunan Abraham. Kejadian 12 ayat 7. Dan dia, ya, sang penyelamat ini, dia adalah Silo yang disebut dalam Kejadian 49 ayat 10. Jadi 3 pokok penting ini ada dalam tulisan Musa, dan itu dirujuk oleh Tuhan Yesus bahwa Musa menulis tentang aku. Maka kalau pakai teorinya teolog-teolog Barat yang mengatakan bahwa kitab Kejadian itu adalah kompilasi, lantas siapa yang nulis? Berarti apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di sini itu juga perlu kita salahkan. Begitu bukan? Kalau kita menganggap bahwa Torah itu adalah kompilasi seperti tuduhan dari Jean Astruc tadi, ya, berarti apa yang ditulis oleh Yohanes itu juga perlu kita salahkan. Wong Yesus ngomong itu tulisannya Musa, berarti ini bukan tulisannya Musa, bukan. Itu ini JEDP. Yesus gitu. Emang kita akan ngomong begitu? Dan kita menolak Yohanes 5 ayat 46 ini. Enggak bisa, ya. Jadi ada banyak teolog Barat yang memberi dampak yang baik bagi kita, tapi ada teolog Barat yang benar-benar merusak keimanan kita, ya, yang tidak menghormati Moshe Rabbeinu sebagai penulis dari Musa, kitab Torah itu, ya. Nah, kita masuk dalam satu konsensus
apa sih sebenarnya, ada nggak sih satu konsili khusus yang menetapkan kanon Perjanjian Lama? Sebenarnya ya tidak ada konsensus keilmuan mengenai kapan kanon Alkitab Ibrani ditetapkan. Yang kita tahu pada zaman Yesus ya, para rasul ya, termasuk Rasul Paulus, itu mereka sudah memegang apa itu Septuaginta. Kenapa kok kita itu bisa berpendapat bahwa para rasul itu membaca kitab Septuaginta? Karena kitab Septuaginta itu dikutip oleh para rasul ketika mereka itu mengutip Perjanjian Lama. Itu naskahnya ada sama persis. Nah, kapan-kapan kalau kita punya waktu, kita dapat membandingkan, benar nggak sih Markus itu ngutip Septuaginta untuk Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, untuk ketika itu dia mengutipnya untuk Perjanjian Baru. Nah, kemudian kita juga melihat adanya naskah Qumran, yang dimana kitab-kitab kanon itu ada juga di kitab Qumran. Kemudian kita juga bisa melihat naskah Masorah yang menjadi dasar dari tanah Ibraninya orang Yahudi. Jadi walaupun tidak ada konsili khusus yang menentukan, tetapi naskah Septuaginta itu sudah dapat kita pandang sebagai kanon Perjanjian Lama. Yang walaupun memang di setiap kitab Perjanjian Lama itu tidak semuanya kemudian diterima sebagai kitab kanon dalam yang kita pegang hari ini, ya. Itu saja, sudah 10 menit kali ya. Mungkin kita bisa bertanya jawab dan saya juga bisa mengutip-ngutip dari materi yang saya sediakan ini. Baik, terima kasih Ibu Rita Wahyu. Kedengaran suara saya, Bu? Iya, kedengaran. Terima kasih. Matur nuwun. Sami-sami. Tadi banyak buku-buku ya yang ditampilkan Ibu Rita, apalagi tulisan beliau, Bapak Ibu. Saya sarankan untuk membelinya. Saya bukan mau promosi nih, tapi sangat exciting sekali saya untuk mendapatkan buku ini. Pasti akan dibeli ya di toko-toko buku begitu ya, Bapak Ibu. Ya, kita harus di Tokopedia, ya bisa di STT Ekumene. Oke, boleh ya. Ada ya Bu ya? Ada, ya. Ya, berarti boleh memesan ke SCT Ekumene Jakarta, Bapak Ibu. Ya, ada buku-buku atau di yang telah diterbitkan. Atau di Shopee juga ada. Oke. Toko-toko online. Oh my God, it's awesome. It's very awesome from you, Ibu Rita Wahyu. Oke, sekarang Bapak Ibu silahkan untuk membuka. You can open your video and your audio. You can ask and chit-chat with Ibu Rita Wahyu. Silahkan Bapak Ibu, apabila pertanyaan yang langsung Bapak Ibu sampaikan, you can raise hand and then you can talk with Ibu Rita Wahyu. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Oke, Pak Dani ngasih jempol nih ya, bukan bertanya lagi nih. Oke, saya akan membacakan. Pak Abihud masih ada di sini kah? Karena pertanyaannya ini boleh Bapak sampaikan secara langsung, Pak Pendeta Abihud. Iya, saya ada. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih kesempatan untuk Pak Nelson. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbicara langsung dengan Ibu Rita. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam. Iya. Apa kabar? Terima kasih. Puji Tuhan, baik. Saya cuma tergelitik sekali dengan pembahasan ini yang luar biasa menurut saya, dan ini sangat berbobot bagi kami, dan kalau bisa memang kelas-kelas selanjutnya Ibu bisa mengisi kembali. Sepertinya ini ada banyak hal yang masih belum kami tahu menurut pribadi saya. Ya, baik Ibu Rita, saya ingin menanyakan begini. Kan Ibu Rita memahami betul bahwa orang-orang Ibrani itu sangat memahami Alkitab, dan banyak simbol-simbol sastra-sastra yang memang kita sulit orang awam seperti kami ini untuk bisa mengetahui bahwa apa yang mereka pelajari itu sangat sulit. Bahkan mereka dihormati karena kedudukan-kedudukan sebagai rabi di sana. Nah, pertanyaan saya, mengapa mereka yang sungguh-sungguh mendalami semua kitab-kitab itu, kok bisanya mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka? Dan sepertinya apa yang mereka pahami, kok kita yang tidak memahami ini lebih mudah menerima,
daripada mereka yang belajar sedemikian rupa, tapi kok mereka yang orang yang pertama kali menolak Kristus. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami untuk hal ini. Makasih. Siap Pak Abihud ya. Memang ada sebagian dari orang Yahudi itu yang menolak Kristus, tetapi enggak semua, sebagian ya. Termasuk tadi yang saya tampilkan ada Profesor Eli dari Israel Bible Center. Dia seorang Yahudi, tetapi dia seorang believer ya. Dia memang bukan menyebut dirinya seorang Kristen, tetapi dia percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Jadi ada banyak di orang-orang di Israel sana, sebagian dari orang Israel yang menjadi percaya, tetapi mereka tidak tetap menjadi seorang Yahudi, dan mereka menjadi orang percaya. Jadi di sinagog itu bisa berisi orang Yahudi yang percaya dan orang Yahudi yang belum percaya. Ini juga terjadi pada zaman Yesus, bukan? Ada murid-murid yang percaya Yesus, ya, golongan 12, golongan 70, dan sebagian golongan lain yang percaya Yesus. Namun ada juga yang tidak percaya. Nah, bagaimanapun dimanapun tetap ada orang-orang yang bisa menerima dan belum menerima. Dan sebagian orang Yahudi yang percaya Yesus, misalnya kayak saya suspek misalnya Daniel Boyarin, Profesor Daniel Boyarin, yang dia sangat ahli sekali dalam Perjanjian Baru, yang banyak sekali menulis buku-buku tentang keyahudian dalam Perjanjian Baru. Saya suspek dia seorang believer. Jadi ada banyak sekali para scholar juga yang seorang Yahudi tetapi dia menjadi orang percaya walaupun mereka tidak beragama Kristen. Karena sebenarnya Kristen itu suatu agama saja, tapi yang penting kan kepercayaannya. Kenapa orang-orang Yahudi, ya? Kenapa orang-orang Yahudi itu menolak disebut Kristen? Misalnya kayak Profesor Eli tadi. Karena dia merasa bahwa kekristenan itu sudah terkontaminasi dengan banyak sekali filosofi barat. Nah, seperti kayak tadi ya, misalnya teori sumber CEDP, teori sumber dokumen Quelle, Q itu. Nah, itu sesuatu yang tidak dapat mereka terima kalau mereka menganggap bahwa Alkitab itu merupakan suatu kompilasi. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa kitab Torah itu adalah tulisan dari Moshe Rabbeinu. Dan itu dikuatkan kembali dalam Perjanjian Baru, bukan? Nah, kalau itu didinai oleh sebagian oleh teolog Barat, nah ini tentu saja ini menyakiti orang Yahudi sendiri, bukan? Nah, maka mereka, aku believer, tapi aku bukan orang Kristen. Nah, buat saya sih no problem, karena Yesus selalu mengatakan gimana? Ikutlah aku. Yesus kan bilangnya begitu, ikutlah aku, bukan ikutlah agamaku, atau bukan ikutlah agamanya Abraham, enggak, tapi ikut aku. Nah, ketika orang itu ikut Yesus dan percaya pada Yesus, dia menjadi seorang believer, dia tidak perlu pakai label agama Kristen. Sudah cukup bagi dia untuk menerima keselamatan yang membawa dia pada langit baru dan bumi yang baru. Demikian Pak Abihud. Nah, sebagian orang Yahudi Rabbinik itu menolak Yesus adalah Mesias karena mereka juga memiliki ajaran dari salah satu rabi yang terbesar, seorang raksasa Taurat, yaitu Rambam. Ya. Rambam ini atau yang disebut Maimonides, ya, Rabi Moshe ben Maimun, itu dia menulis satu literatur yang namanya Hilchot Melachim. Hilchot Melachim pasal 11 ayat 5 sampai 11 itu mengatakan, ya, apabila seorang diyakini sebagai Mesias tapi dia mati, berarti dia bukan Mesias yang sebenarnya. Karena bagi orang Yahudi, mereka masih menginginkan Mesias yang menjadi pahlawan yang mengembalikan kejayaan kerajaan Daud dan Salomo dan dapat membangun kembali bait Allah. Nah, kalau Mesias itu
mati, berarti dia bukan Mesias yang sebenarnya. Bahkan dia menyebut Yeshua Hanotsri, Yesus orang Nazaret itu. Dia sebut nama Yesus Kristus, ya, Yeshua Hanotsri. Itu dulu juga pernah diyakini sebagai Mesias, tapi dia mati. Nah, kalau dia mati, dia bukan Mesias yang sebenarnya. Ini ajaran para salah satu rabi yang juga diikuti golongan Yahudi Rabinik, yang dimana Yahudi Rabinik masih menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Saya baik dengan salah satu orang rabi, ya, yang dimana dia juga belajar mengenai perjanjian baru kekristenan juga. Dia mengatakan begini, bagi orang Yahudi itu Mesias itu belum datang, tetapi dia akan datang. Nah, tapi bagi orang Kristen, Mesias itu sudah datang dan akan datang kembali. Nah, ini lucu. Dia ini apa? Bercanda, ya. Seandainya, ya, nanti Mesias itu datang dan namanya itu Yehoshua, nanti saya tanya sama dia, Yehoshua, ini kedatangan kamu yang pertama apa yang kedua? Jadi itu guyonan dia semacam itu. Dan kita bisa tertawa bersama. Ya memang ada perbedaan antara kita dengan orang Yahudi Rabinik, tapi ada banyak yang kita pelajari dari golongan Yahudi untuk memahami kitab suci kita. Saya tidak mengajak orang Kristen di Indonesia untuk jadi Yahudi, enggak perlu, ya. Tetapi kita perlu memahami wawasan Ibrani. Kita orang Indonesia itu cukuplah jadi goyim. Goyim itu non Yahudi. Kita nggak perlu kok jadi Yahudi. Kita cukup jadi goyim, tapi kita itu goyim yang mahal. Karena kita goyim yang dibayar mahal oleh darah Kristus. Ya lebih baik jadi goyim daripada jadi Yahudi tapi nggak percaya Yesus, kan? Nah, tapi kita perlu memahami antropologi budaya Semitik untuk semakin mendalami Alkitab kita. Demikian Pak Abihud. Baik. Kira-kira sudah... Terima kasih Bu, luar biasa. Sudah tercerahkan Bapak Pendeta Abihud Bawarji? Ya, terima kasih dari Kalimantan. Iya. Baik, for the next question, Ibu Rita Wahyu, from Pak Dani Ganda Hanindija. Sorry kalau saya salah sebut, Bapak. Ya. Ganda Hanindija. Ya. Hanindija, oke. Silakan Bapak. Ya, selamat malam Bu Rita. Saya tadi malam Pak Dani. Ya, mendapat penjelasan bahwa kitab Kejadian itu mencontek mitos Gilgamesh apa segala macam ya. Dan tadi sudah ditunjukkan tabelnya memang ada mirip gitu ya. Tapi ada perbedaan yang signifikan juga lah. Ini saya mau tanya, itu ditulisnya duluan yang mana? Kalau nyontek kan berarti harusnya duluan yang dicontek itu. Oke. Kira-kira pertanyaan saya arahnya ke sana. Kok bisa nuduh nyontek itu apakah Gilgamesh atau Enuma Elish itu ditulis jauh sebelum Musa atau bagaimana, Bu? Ya. Itu aja penjelasan. Karena penulisannya dalam cuneiform, dan cuneiform itu dianggap lebih dulu dari penulisan hieroglifnya Musa. Nah, kemudian dianggap bahwa ini sebagai dasar dari Musa, gitu kan? Nah, tetapi bisa saja cerita itu merupakan cerita yang turun-temurun sejak zaman Adam, kemudian Nuh, ya. Nah, zaman Nuh itu kan juga menurunkan berbagai bangsa. Dan tentu saja kisah mengenai Nuh itu, ya, kisah mengenai Nuh itu kemudian menjadi berkembang. Berkembangnya di mana? Di golongan orang-orang Babilonia yang kemudian ada dalam Epic of Gilgamesh di prasasti itu kan. Nah, tapi apakah yang ada di prasasti itu betul-betul dari turunan dari kisahnya Nuh atau merupakan perkembangan dari kisahnya Nuh? Nah, sedangkan Musa sendiri itu hidup 400 tahun setelah Abraham kan, zamannya bapak-bapak leluhurnya orang Israel. Nah, kemudian di situ pastilah Musa ini dianggap sebagai orang yang dengar-dengaran dari mitos-mitos yang sudah ada.
Tetapi kita harus mengingat bahwa yang menyertai Musa di sepanjang perjalanan di gurun itu, ya, di padang gurun itu, ada seorang Mal'ah Adonai. Nah, siapa itu Mal'ah Adonai? Dalam kekristenan kita meyakini bahwa Mal'ah Adonai itu adalah Kristofani. Jadi penampakan Kristus pada perjanjian lama, yang dimana dia menyertai Musa. Dan kalau kita melihat nonton film The Exodus, Gods and King, itu kan Mal'ah Adonai-nya itu digambarkan sebagai anak kecil. Ini sebagai paradoksnya gitu. Nah, di situ dia menyertai ketika Musa menulis, dan di situ dia memberikan inspirasi. Kalau ada cerita yang mirip, dan Epic of Gilgamesh itu merupakan kisah turun-temurun sejak zamannya Nuh, kemudian berkembang dan ditulis dalam suatu prasasti. Dan di sini Musa menulis dalam ilham Roh Kudus di bawah asuhan dari Mal'ah Adonai yang adalah Kristofani pada perjanjian lama. Ya, kalaupun ada persamaan, ada perbedaannya juga kan. Nah, bukan berarti tulisan Musa itu menjadi mengutip dari Epic of Gilgamesh atau Enuma Elish, ya, atau yang lainnya, atau bahkan kode Hammurabi untuk menulis hukum-hukum di kitab Keluaran sampai Ulangan, kan nggak bisa begitu, ya. Memang ada misalnya hukum lex talionis, hukum pembayaran setimpal di kode Hammurabi, tapi bukan berarti yang ditulis di kitab dari Torah ini meniru dari kode Hammurabi, walaupun mirip. Nggak boleh begitu. Kita nggak boleh skeptis seperti itu, karena Alkitab kita ditulis secara seksama, mulai dari langit dan bumi diciptakan, manusia, kejatuhan manusia, dan bagaimana Allah menjadikan Adam ini jangan mati selamanya. Nah, dengan adanya konsep ibadah dengan sakramental mulai Kejadian pasal 3, dan kemudian di pasal keempat diulang kembali dengan persembahan dari Kain dan Habel yang diterima. Kenapa? Karena persembahannya dari Habel mengandung darah. Nah, selalu bicara mengenai sacrifice dengan darah, dan itu diulang-ulang terus sampai perjanjian baru. Dan itu menjadi satu ketetapan yang khusus bagi orang Israel, bahwa ibadah mereka memiliki dasar yaitu dari kitab Kejadian. Kalaupun mirip, ya bolehlah mirip, tapi kalau dikatakan menjiplak itu jahat banget buat saya. Demikian Pak Dhani. Ya, terima kasih Bu Rita. Sama-sama Pak Dhani. Selamat datang, ketemu kembali. Baik, terima kasih Ibu Rita atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh audiens pada malam hari ini. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan membuka video dan juga audionya. Kami silahkan. Begitu. Tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana ini Bapak Pendeta Robson? Apakah kita teruskan karena 18.30? I think is the final. What do you think? Thank you. Saya yakin semuanya benar-benar mau dengar Ibu Rita lagi menjelaskan, melanjutkan materinya. Jangankan kita, Bu Rita sendiri aja nggak puas karena waktunya singkat sekali. Iya nih, apalagi materinya ada 150 lebih, saya baru bacain sampai kapan? Sampai nomor berapa ini? Baru 55, Pak. Yang kasihan Bu Rita justru. Oke. Tapi siap kalau seandainya saya dijadwal lagi Pak Robson ya. Iya. Aduh, ini sih benar-benar berkualitas. Ya, ini kesempatan yang sangat-sangat mahal. Ya, kita ya bersyukur sekali ya punya seorang pengajar seperti Bu Rita, dan kita bisa menghadirkannya dalam kelas apologetika online ini dalam program IPTA. Dan kita berharap ya, tadi Bu Rita sudah singgung sendiri, kalau bisa dikasih kesempatan lagi. Nggak mungkin ya, sudah dikasih angin segar begini, nggak mungkin nggak saya sambut. Ini saya sambut dengan penuh sukacita, Bu. Justru tadi saya bergumul gimana caranya ngundang Ibu Rita lagi di tengah kesibukannya, ya kan? Tapi ternyata Bu Rita sendiri yang menyodorkan diri, dan
Siap, kita pasti atur lagi waktunya supaya Siap. Bu Rita, nggak apa-apa nanti mungkin masih berkaitan dengan tema yang sama atau sesuatu yang lain, tapi dalam konteks doktrin Alkitab atau Biblika. Ya. Begitu, Bu Rita. Siap, Pak Robson. Ini dari tadi, Bu, Ya. ini peserta tetap konsisten ini. Sampai sekarang di 58. Ya. Jadi 58, 62, ya 65 tadi, 70 tadi. Ini berarti yang hadir ini benar-benar antusias untuk mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari Bu Rita. My pleasure. Ya, thank you so much Bu Rita. Thank you so much buat terima kasih undangannya. Bapak Ibu buat pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak dan kita akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya dalam bahasan mengenai kanonisasi Perjanjian Baru dan transmisi teks Perjanjian Baru oleh Pak Elia Saputra. Tadi sudah disinggung sama Bu Rita. Juga ya pasti sama asyiknya, sangat menarik dan sangat menantang dan tentunya sangat mengedukasi kita, memperlengkapi wawasan kita sehingga kita benar-benar bisa menjadi apologet yang berkompeten, bukan hanya petantang petenteng. Ya, tapi ada isinya, bukan hanya sembarangan ngomong seperti yang di YouTube sekarang itu. Ya kan, yang ada itu hanya hinaan dan cacian. Ya kan, serang sana serang sini, dia pikir dia sudah jago, padahal hanya anggar jago tapi tong kosong nyaring bunyinya. Tapi saya yakin anggota IPTA yang ikut bergabung dalam kelas ini pasti akan diberkati dengan pengetahuan yang mumpuni. Puji Tuhan, haleluya. Oke, saya rasa itu Pak Nelson. Baik. Dan Bu Rita, terima kasih sekali lagi Bu Rita. Thank you so much. Tuhan berkati, terima kasih semua yang sudah hadir. Oke. Ibu Rita, can you give a closing statement for all your article, for your material for this evening, right? Ya. Thank you. Terima kasih. Kita sudah belajar bersama mengenai dasar Alkitab yang kita percayai dan kita yakini bahwa Alkitab kita adalah penuntun kita dari firman Tuhan sendiri. Dan kita percaya bahwa penulisnya itu diilhamkan dari Roh Kudus, bukan dari kompilasi, dari mitos-mitos, bukan ya, tetapi Alkitab kita adalah merupakan suatu runutan sejarah yang merupakan sejarah dari keselamatan itu sendiri. Ya, kita orang Kristen memang biasanya fokusnya pada Perjanjian Baru, tetapi Anda tidak akan mengerti kenapa Yesus harus hadir ke bumi kalau tidak mempelajari Perjanjian Lama. Nah, sebagai seorang apologet ya, yang berapologetik, itu perlu bagi kita untuk memperlengkapi diri dengan banyak sekali wawasan, termasuk sejarah, termasuk teks, termasuk bahasa. Nah, karena saya adalah pengajar dari sastra Ibrani, saya mengundang Anda untuk kita bersama-sama untuk mempelajari naskah bahasa asli, walaupun ini bukan syarat keselamatan, tetapi itu adalah syarat bagi seorang apologet. Nah, supaya kita nggak diledek-ledekin sama ini teman-teman Muslim yang para polemikus itu, wah umat terjemahan gitu. Paling nggak kita memahami, ya, dan kita mulai menyisakan waktu untuk mulai belajar naskah bahasa asli Ibrani maupun Yunani. Nah, nanti ada Pak Mark Elia Saputra yang jago banget dalam naskah Yunani. Wah, keren pokoknya deh. Nah, dan IPTA ini menjadi sarana bagi kita untuk memperlengkapi diri kita sebagai seorang apologet. Demikian Pak Nelson, Pak Robson, ya. Terima kasih. Sama-sama. Dan semuanya terima kasih. Baik. Kami minta kesediaan daripada Bapak Pendeta Dr. Lai Amin untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya Apologet Online Class pada pertemuan pertama ini dan sekaligus menutup dalam doa. Kami silakan Pak. Pak Lai Amin, ada? Baik, kita akan akhiri doa dengan doa. Terima kasih Ibu Rita, saya tidak nyalakan video karena sedang
ada kelas juga di sebelah. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kami akan akhiri perjumpaan kami pada sore petang hari ini. Tuhan telah menuntun kami semua dan dengan pemahaman, pengertian yang sangat luar biasa dari anak-Mu, hamba-Mu, Ibu Gita Wahyu, yang telah Tuhan persiapkan untuk melayani kami pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami ingin belajar terus dan kami ingin terus boleh memuliakan Tuhan dalam pengetahuan, pemahaman kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami akhiri perjumpaan kami pada saat sore hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan setiap kami, supaya kami boleh menjadi terang, menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri perjumpaan kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, baik. Bang, saya serahkan kembali. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Lai Amin, dan penutup saya serahkan kepada Pak Robson. Silakan Pak. Sekali lagi penutup singkat saja. Terima kasih banyak Bu Rita. Dan biarlah kiranya Bu Rita Tuhan berkati dan Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi dengan hikmat dan karunia yang Tuhan sudah percayakan. Oke Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali dalam pertemuan yang selanjutnya, tetap di hari Kamis di jam yang sama. Dan pengajarnya adalah Pak Mak di tanggal 24 hari Kamis. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Oras. Oras. Terima kasih Bu Rita Wahyu. Terima kasih Bu Rita. Sehat semua. Matur suwun sangat nggih. Sama-sama Ibu Vera. Semua Bu Rita, Pak Ina. Ini kok jadi bahasa Saya baru lihat Bapak nih. Horas Mahita, Horas. Horas Mahita. Matur suwun sangat nggih. Ini kok orang Batak ikut Amin Pak Dwi. Terima kasih. Kula niki nggih tiyang Jawi. Nggih, kula tiyang Jawi kula. Tiyang Jawi asli Batak. Pak Yepta, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Pak Yefta semuanya. Ya, Tuhan berkati. Atur nuhun Ibu Rita Wahyu. Sami-sami. Sangat mencerahkan sekali Bu. Tuhan berkati. Aduh. Kak Joy, semuanya Pak Billy. Wah, semuanya thank you. Pak Yefta, Bu Esther. Sampai ketemu. Pak Yefta. Bu Cuita. Bu Flo, semua Bu Pak Flo Daud. ada. Wow, Bu Flo. Ada Bu Flo. Ini teman satu kelas semua nih. Iya, ini gerombolan si Berat. Aduh, Pak Edi Gunawan. Iya, Pak Edi, terima kasih. Aduh, I salute you. Pak Gani juga. Selalu Ya. semangat belajar.